Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG bagi guru tertentu tahap 3. Perkenalkan, nama saya Resti Marlita Lucy dengan nomor induk mahasiswa E4E 124 15757. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebagai umat yang beriman, mari kita mengawalinya dengan doa. Dan Ibu minta salah seorang dari kalian silakan maju ke depan untuk berdoa. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Apakah hari ini semua hadir? Hadir. Semua sehat? Sehat. Ya, Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan agar setiap hari bisa datang ke sekolah. Nah, anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Apakah anak-anak tahu? Tahu. Bisa menyanyi? Bisa. Oke, kalau begitu semua berdiri. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui pengertian dari metamorfosis pada hewan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi tahapan dalam metamorfosis pada hewan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi, hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta sekali lagi anak-anak berdiri untuk kita menyanyikan lagu Siap Belajar. Anak-anak siap? Siap. Semua berdiri. Kelas 3? Siap. Kelas 3? Siap. Oke. Siswa kelas 3 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 3 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana?
kepada anak-anak. Oke. Yang pertama, mengapa anak hewan berbeda bentuk dengan induknya? Mengapa ada anak hewan yang berbeda bentuk dengan induknya? Coba, siapa yang tahu angkat tangan? Karena mengalami perubahan bentuk tubuh. Oke, karena mengalami perubahan bentuk tubuh. Silakan Luna. Karena mengalami perubahan bentuk tubuh pada hewan. Iya, karena mengalami perubahan bentuk tubuh pada hewan. Ada yang lain? Masih semangat? Masih. Kita tepuk fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Siap belajar. tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Ya, silakan duduk semua. Jadi harus fokus ya. Ibu akan memutar video pembelajaran untuk anak-anak. Ya. Hewan seperti kelas 3 oleh Brutus Nawaki. Siklus dasar oleh sangat cerdas. Kita ketemu lagi bersama saya Brutus ini. Kita akan membahas yaitu siklus hidup pada hewan. Tahukah kamu bahwa hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa. Baik. Anak-anak sudah melihat video pembelajaran hari ini. Anak-anak senang? Senang. Senang nonton video? Senang. Oke, kalau sudah senang, Ibu Guru akan menjelaskan kembali apa yang telah anak-anak lihat dan saksikan tadi. Ya, semua perhatikan ya. Ibu Guru akan menjelaskan kembali. Coba lipat tangan. Coba semua lipat tangan. Lipat tangan. Duduk yang rapi dan sopan. Karena Ibu Guru akan menjelaskan kembali materi pelajaran yang tadi anak-anak telah lihat. Baik. Nah, tadi apa yang anak-anak lihat pada tampilan video? Kupu-kupu. Ada hewan apa? Kupu-kupu. Apa lagi? Katak. Nyamuk. Iya. Belang. Ada banyak hewan yang telah anak-anak lihat. Jadi, hewan-hewan itu mengalami tahapan metamorfosis. Anak-anak, lihat sini. Semua perhatikan di sini. Di sini ada tahapan metamorfosis dari dua hewan, yaitu ada kupu-kupu dan kecoa. Nah, anak-anak, awal kehidupan dari kupu-kupu adalah telur. Setelah menetas, telur ini akan berubah menjadi Ulat. Ulat dia akan memakan habis daun yang dia tinggal. Coba kalian lihat, daunnya tinggal sedikit saja karena dia memakan habis daun ini. Akhirnya tumbuhan atau tanaman akan terlihat apa? Jelek. Rusak. Nah, setelah dari ulat, dia akan menjadi kepompong. Nah, dari kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kupu-kupu yang cantik. Itu adalah metamorfosis dari kupu-kupu. Nah, ada hewan katak. Katak ini dia mengawali kehidupannya dengan bertelur. Setelah bertelur, dia akan apa? Menjadi berudu. Setelah menjadi berudu, dia akan menjadi katak muda. Dari katak muda dia akan menjadi katak Dewasa.
Katak merupakan contoh metamorfosis sempurna. Ya, perhatikan yang ketiga. Di sini ada gambar apa? Nyamuk. Nyamuk. Biasa anak-anak kena gigit nyamuk atau tidak? Ya. Jadi nyamuk ini adalah hewan yang berbahaya. Dia mengawali kehidupannya dengan bertelur. Kemudian jadi jentik. Setelah jadi jentik, dia akan menjadi apa? Pupa. Dari pupa dia akan menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa biasanya kalau menggigit manusia akan sakit. Manusia akan terserang demam berdarah atau malaria, bahkan menyebabkan kematian. Jadi anak-anak harus berhati-hati terhadap nyamuk. Ingat, nyamuk itu sangat berbahaya. Jadi yang harus anak-anak lakukan adalah membersihkan bak air 1 minggu 1 kali. Kemudian mengubur barang-barang bekas agar air tidak tergenang di dalamnya. Karena itu bisa menjadi sarang untuk nyamuk. Pakaian-pakaian tidak boleh digantung. Karena itu dapat menjadi tempat yang nyaman buat nyamuk. Baik anak-anak, itu adalah beberapa contoh dari metamorfosis yang sempurna. Kemudian ada contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Tadi anak-anak sudah lihat di video, yaitu apa? Kecoa. Kecoa adalah hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa ini bermula dari telur, kemudian kecoa muda dan kecoa dewasa. Selain kecoa, kita bisa melihat hewan lain, yaitu belalang. Belalang ini dia mengalami metamorfosis tidak sempurna juga seperti kecoa. Tahapannya yaitu telur, belalang muda dan belalang dewasa. Ya, itu yang anak-anak tadi sudah saksikan juga di tampilan video kita. Ada yang belum anak-anak pahami atau ada yang mau bertanya, Ibu berikan kesempatan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Luna. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sebelum Ibu Guru jawab, Ibu Guru minta kalian untuk fokus terhadap Ibu Guru agar apa yang Ibu Guru sampaikan anak-anak bisa paham dan mengerti. Jadi tadi teman kita Luna menjelaskan, memberi pertanyaan, apa itu perbedaan dari metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna itu bedanya ada di tahapan perkembangannya. Nah anak-anak, metamorfosis sempurna itu mengalami 4 tahap perkembangan, yaitu telur, misalnya pada hewan kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu ada 3, yaitu telur, kecoa muda dan kecoa dewasa. Ya, seperti itu anak-anak. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, Luna? Luna, masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak? Baik. Masih. Oke, Esne. Apa itu larva dan pupa? Apa itu larva dan pupa? Baik, anak-anak. Larva dan pupa itu adalah tahap perkembangan dari makhluk hidup, terkhususnya hewan. Nah, hewan
larva itu ada pada perkembangan metamorfosis sempurna, yaitu tahap muda pada metamorfosis sempurna. Sedangkan pupa adalah tahapan di mana kalau dalam metamorfosis nyamuk dia di antara jentik dan nyamuk dewasa. Sedangkan nimfa adalah tahap muda pada metamorfosis tidak sempurna. Apakah ini sudah mengerti? Teman-teman, anak-anak yang lain sudah mengerti? Sudah, oke. Kalian harus menyelesaikan lembar kerja ini tepat waktu dalam kelompok. Dalam kelompok, kalian harus saling bekerja sama. Tidak boleh berebutan, tidak boleh marah-marah, harus bekerja sama. Harus menyumbangkan pikiran-pikiran kalian. Harus menyumbangkan pikiran-pikiran kalian untuk mendapatkan jawaban yang baik. Jadi, jangan hanya satu orang saja yang jawab, tetapi semuanya harus bertukar pikiran, menyumbangkan pikirannya untuk mengerjakan tugas yang ibu guru berikan. Jadi, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, tugas yang akan kalian kerjakan akan ibu guru bagikan dan dikerjakan secara bersama-sama. Ada waktunya. Ya, silakan dikerjakan. Ingat tugas kelompok ini ditulis nama kelompok dan dikerjakan dengan baik. Oke, jadi untuk kelompok 1 silakan menulis hewan apa saja yang ada pada gambar dan menulis urutan metamorfosis dari hewan-hewan yang ada pada gambar. Untuk kelompok 2, silakan mewarnai kemudian menempelkan tahapan metamorfosis dan menjelaskan metamorfosis dari hewan yang kalian warnai. Ya, kelompok berikut silakan membaca teks yang ada pada tugas kalian ini, kemudian menyebutkan itu adalah ciri dari hewan apa, tahapan metamorfosisnya seperti apa, dan jenis-jenis metamorfosis. Ya, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1 siap? Siap. Silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, silakan atur. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok kecoa akan membaca hasil diskusi kami. Teman-teman, ini adalah gambar tema burung dan beberapa hewan. Baik, semua sudah menampilkan hasil diskusi. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menanggapi atau memberi komentar, memberi saran atas apa yang sudah tadi teman-teman kalian tampilkan di depan. Baik, kelompok 1. Tanggapan apa yang mau kamu berikan untuk kelompok 2 dan kelompok 3? Bagaimana dengan presentasi teman-teman tadi di depan kelas? Ya, silakan. Baik. Ya, kelompok 1 katakan kalau kelompok 2 dan 3 presentasinya sudah baik. Ya, sekarang Ibu minta kelompok 2 bagaimana dengan presentasi kelompok 1 dan kelompok 3 tadi? Kelompok 1 dan kelompok 3 sudah baik. Sudah baik juga. Oke, kalau kelompok yang berikut bagaimana? Kelompok 3? Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah baik. Oke, jadi semuanya sudah baik. Tepuk tangan buat kelompok 1, 2, dan 3. Jadi Ibu Guru merasa bahwa anak-anak sudah paham ya, karena presentasi kalian sudah baik. Nah, anak-anak sudah memberikan tanggapan. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Metamorfosis untuk biar lebih senang. Silakan berdiri. Ya.
Oke. Tepuk metamorfosis. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Baik, sekarang kalau ibu guru bilang kelompok berapa, itu dia yang buat. Bisa? Ya. Sekarang ibu guru minta kelompok 2. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ibu minta kelompok 1. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Oke, sekarang kelompok 3. Tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, semua tepuk metamorfosis kupu-kupu. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Silakan dulu. Baik, anak-anak, senang? Senang, Bahagia? bahagia. Ibu guru minta senyumannya. Kelompok 1 punya senyuman mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Aduh, kelompok 3 senyum malu-malu. Ya, baik. Anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah maju, sudah berani, sudah memberikan yang terbaik di depan kelas. Anak-anak, tadi presentasi yang anak-anak berikan itu menurut ibu guru, anak-anak sudah maksimal, sudah menampilkan semampu anak-anak. Jadi presentasi kali ini tentang metamorfosis ini, ibu guru berharap anak-anak tetap harus mempertahankan kerjasama kalian. Ibu guru harap kalian tetap mempertahankan kerjasama yang baik agar mendapatkan hasil yang baik. Bisa? Bisa. Bisa? Ya, kita semua metamorfosis adalah Perubahan bentuk tubuh. ya, perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup. Yang kedua, urutan metamorfosis kupu-kupu. Telur, Ya. ulat, kepompong, Ya, kupu-kupu. urutan metamorfosis pada kecoa. Kecoa, Telur. kecoa muda, kecoa Oke, telur, kecoa muda dan kecoa dewasa. Metamorfosis dibagi 2, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan tidak sempurna dan tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna, bentuk tubuhnya atau bentuk tahapannya berbeda jauh dari induknya. Sedangkan untuk metamorfosis tidak sempurna, bentuknya tidak hampir sama dengan induknya. Oke anak-anak, apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? tentang metamorfosis. Iya, anak-anak belajar tentang metamorfosis. Selain itu apa? Tentang apa lagi? Iya, jenis-jenis metamorfosis. Apa lagi? Masih ada? Apa lagi? Tentang pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup atau metamorfosis dari makhluk hidup. Apa lagi? Kelompok 1. Apalagi yang kalian pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Urutan metamorfosis. Tentang urutan metamorfosis. Nah, yang kedua, bagian mana yang anak-anak belum paham? Coba. Yang belum paham? Ya, Meli belum paham dengan kata-kata sulit. Seperti apa? Nimfa, larva, pupa,
nimfa. Ya, jadi nimfa itu adalah tahapan muda pada metamorfosis tidak sempurna, Meli. Teman-teman yang lain kalau belum paham, dengar ibu guru. Jadi nimfa itu tahapan pada metamorfosis tidak sempurna, tahapan muda. Sedangkan kalau larva itu tahapan muda pada metamorfosis sempurna. Nah, pupa itu tahapan antara kalau pupa pada nyamuk ya tahapan antara jentik dan tahapan pada nyamuk dewasa. Dia ada pada antara jentik dan nyamuk dewasa. Baik anak-anak, ada hal apa yang membuat anak-anak masih merasa kesulitan dalam pelajaran hari ini? Selain kata-kata sulit, apa lagi? Ada? Semua sudah bisa hafal urutan metamorfosis dengan baik? Sudah bisa? Sudah bisa. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Jadi kalau yang sudah bisa pertahankan, yang belum harus belajar lagi. Jadi kalian perlu ingat, metamorfosis sempurna itu memiliki 4 tahap, sedangkan metamorfosis tidak sempurna memiliki 3 tahap. Jadi perbedaannya di situ. Ketika kalian melihat atau membaca ada 4 tahapan, berarti kalian langsung mengetahui kalau itu adalah metamorfosis sempurna. Kalau ada 3 tahap saja berarti metamorfosis tidak sempurna. Oke anak-anak, perasaan kalian hari ini? Bahagia. Ya, Meli bilang dia bahagia. Yang lain? Semangat. Yang lain? Senang. Kemudian? Bahagia. Ceria. Dan tentunya kalian dapat pengetahuan yang baik. Pengetahuan yang baru tentang apa? Tentang metamorfosis. Jadi jangan hanya di dalam kelas ini yang kita belajar metamorfosis, tetapi ketika anak-anak di luar, anak-anak bisa mengamati, pada pertemuan berikut, anak-anak akan mempelajari topik baru, yaitu kita masuk dalam topik yang ketiga. Kita akan masuk ke topik yang ketiga dan kita akan belajar tentang hidup bersama alam. Akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menuntun kita dari awal hingga akhir pembelajaran berjalan dengan lancar, dengan baik, tidak ada kendala. Itu karena tuntunan dari Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Guru minta salah satu dari kalian silahkan maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan yang bertugas maju ke depan. Ya, silakan. Ya, Meli memimpin kita dalam doa.